Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu as-sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat, pemirsa Damai Indonesiaku, TV One di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat ini membuktikan banyak rahasia demi masa dan zaman ke zaman. Sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai saat ini, malah sampai hari kiamat. Bacalah. Di sini istilah kata baca itu bukan hanya untuk Al-Quran, bukan hanya untuk urusan agama, tapi Allah memberikan kebebasan untuk kita menuntut ilmu. Bacalah. Asal ayat ini, karena ayat ini pertama diturunkan menjadi perintah bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus juga menjadi perintah bagi umatnya menjadi umat baca. Jadi tidak boleh bagi umat Islam menjadi umat yang bodoh tidak mengerti. Justru sumber belajar ilmu adalah mulai baca. Karena kelemahan kita sudah meninggali bacaan, meninggali menuntut ilmu lewat berbanyak baca, apalagi sekarang kita hanya menerima info-info saja tanpa kita membuktikan dari sisi belajaran membaca. Jangan engkau menghina diri sendiri, karena Allah sudah memposisikan kita di tempat yang tertinggi kalau sungguh kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Iqra, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan menjadi umat pengetahuan dalam segala hal. Bukan dalam hal agama saja, dalam hal bahasa. Malah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan barang siapa mempelajari bahasa selain bahasa agama kita akan lebih mengetahui pandangan yang lain, ummah-ummah yang lain dan bahasa kaum-kaum yang lain. Dan banyak hal-hal yang lain, bukan hanya dalam sisi bahasa, termasuk dalam sisi ekonomi, dalam sisi politik, dalam sisi perang. Sampai sekarang di negara Eropa mengambil sistem Sayyidina Khalid ibn al-Walid radhiyallahu an. Tapi karena umat Islam lemah dalam mempelajari sirah, lemah dalam mempelajari sejarah, malah kita umat Islam yang telah mendapatkan warisan yang agung dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita siakan, malah yang dimanfaatkan orang-orang bukan muslim. Mereka sekarang malah membangga, tunjukkan ilmu mereka, tunjukkan kemajuan mereka, tunjukkan kebanggaan mereka, karena mereka bisa memanfaatkan belajaran agama kita sebenarnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara rahasia dalam ayat itu, kalau kita perhatiin, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal al-akram. Kenapa di sini dikatakan akram bukan karim? Kenapa tidak dikatakan Iqra wa rabbukal karim? Dan kita sudah tahu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran ada istilah kata karim, tapi ini satu-satunya yang dikatakan akram. Karena Allah dengan kata akram, Allah rahasiakan dan sembunyikan banyak karunia bagi umat yang baca, bagi umat yang membaca, bagi umat yang mempelajari, bagi umat yang menuju kepada kebaikan. Allah rahasiakan karunia daripada kata akram, bukan hanya karim. Karena kata akram dari karim, karim adalah Allah maha mulia, dan akram Allah akan memberikan mulia yang dahsyat, yang luar biasa istimewaannya, bukan hanya lahir batin, tapi lahir batin dunia dan akhirat. Kalau kita melihat kembali kepada sejarah Islam, kita membuktikan kemajuan
pengetahuan ilmu dan umat Islam sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ratusan, 400, 600 masih umat Islam memiliki pendudukan yang cukup tinggi dan cukup bagus. Tapi yang tertinggal saat ini apa? Hanya sejarah saja. Seolah-olah kita merasa, oh ini orang dulu saja. Apa yang kita bisa lakukan justru sekarang menjadi tugas kita semua, malah jauh lebih kewajiban yang kita miliki. Karena saya yakin dalam masa ini dan zaman ini, kita memiliki kemampuan jauh lebih banyak daripada kemampuan orang-orang yang terdahulu. Di luar alat, kemampuan, tenaga, fikiran, negara, di mana-mana saja kita bisa menuntut ilmu. Apalagi sekarang media, internet, Facebook, lewat mana saja kita bisa mengambil sesuatu yang bisa menjadi berguna bagi umat Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya banyak kandungan ilmiah, yang setiap hari, setiap tahun kita mendapatkan orang-orang yang bisa membuka rahasia-rahasia itu. Sampai sekarang dan sampai besok dan sampai hari kiamat masih banyak ilmu. Walaupun seorang penghafal Al-Quran 30 juz, belum tentu bisa menguasai ilmu Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sungguh kitab itu tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Apakah itu untuk agama saja? Tidak. Untuk agama, untuk sehari-hari kita, untuk dunia kita dan untuk akhirat kita. Al-Quran itu tidak ada habisnya. Hari ini, besok, lusa sampai hari kiamat. Malah saya kenal ada beberapa ulama non-muslim sampai hafal Al-Quran. Karena dia memiliki keyakinan ada banyak ilmu yang bisa menjadi bermanfaat, berguna bagi seluruh umat manusia. Para hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat, pemirsa Damai Indonesiaku, TV One di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sungguh Al-Quran itu mulia. Tapi kita berhenti di sini. Kata mulia itu bukan hanya Al-Quran sendiri mulia, dan kita semua yakin sebagai umat Islam Al-Quran itu adalah mulia. Tapi kata karim, Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan bagi orang yang memperhatikan Al-Quran. Kemuliaan apa? Dari sisi pahala. Cuba lihat teknologi yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Kitab mana yang ada di dunia, dalam satu huruf kita baca dapat 10 kebaikan? Tidak ada. Hanya Al-Quran. Malah coba lihat kitab mana yang kita bisa hafal selainkan Al-Quran. Jamaah sekalian, Bapak Ibu, pemirsa TV One di mana saja berada, bukan hanya orang mampu hafal, orang buta yang tak pernah bisa baca Al-Quran, dia mampu menghafal Al-Quran. Dia tidak bisa baca, tapi mampu hafal. Dan kita sudah buktikan, berapa banyak di antara kita yang buta huruf, sudah usia, sudah umur, tapi dia mampu hafal Yasin. Dia belum tahu huruf Al-Quran, tapi dia mampu menghafal Al-Fatihah. Saya kalau bertanya sekarang, semua hafal Al-Fatihah enggak? Hah? Yang belum hafal Al-Fatihah angkat tangan. Tidak ada yang tidak hafal. Anak kita yang belum bisa A, B, C, dia sudah bisa membaca Al-Fatihah, malah bisa menghafal Al-Fatihah. Ini merupakan apa? Kemu'jizatan dalam Al-Quran. Saya memberikan ada satu membuktikan kandungan Al-Quran itu betul-betul banyak rahasia. Dari sisi teknologi, sisi ilmunya, apa saja sudah sempurna. Oleh karena itu sengaja dijadikan Al-Quran kitab yang terakhir yang Allah turunkan kepada umat manusia. Karena di dalamnya banyak rahasia.
Kalau ada kitab yang sebelumnya baik, di Al-Quran lebih baik. Kalau di kitab yang sebelumnya punya kekurangan, di Al-Quran sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu ayat yang di dalamnya memberikan tanda besar berobatan dari penyakit kanker. Tapi orang tidak tahu. Sekarang banyak menjadi penyakit masa ini adalah kanker. Mana ada orang mendengar kata kanker, bahaya ini. Lebih baik mati daripada menghadapi penyakit seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dhinkumul ladzina malakat aymanukum والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم من بعض كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. Subhanallah. 3 auratin lakum, Allah berikan 3 waktu yang tepat untuk beristirahat. Min qabli salatil fajr, sebelum salat subuh. Wa min ba'di salatil isya, sesudah salat isya. Wa hina tada'una thiyabakum min adh-dhahira, di waktu siang hari. Kalau di Indonesia jarang ada orang tidur siang hari. Oleh karena itu sering kita sakit. Sakit pusing, sakit kepala, bermacam-macam penyakit. Karena kita tinggalkan sistem Al-Quran dan aturan Al-Quran, akibatnya apa? Berantakan kehidupan kita. Kalau kita ingin kehidupan kita menjadi lebih aman dan nyaman, kembali kepada Al-Quran. Apa rahasia dalam ayat ini? Terbukti secara medis. Ada seorang dokter bertemu, ada sebuah saraf di belakang telinga yang kiri. Ini sudah dia menaktifkan waktunya itu sesuai waktu salat. Ini jamaah sekalian, tubuh badan kita semua terberdiri dari saraf dan urat kan? Semua terpenuh dengan urat dan saraf. Ini ada saraf-saraf yang aktif 24 jam, ada yang tidak, ada yang punya waktu tertentu. Kapan mati, kapan aktif. Kapan dia bisa aktif atau mati, dia tergantung salat. Dia kembali jamnya jam salat, bukan jam hari kita, jam salat. Jadi misal jam subuh, dia aktif. Orang yang ketiduran salat subuh, dia tidak aktif. Kalau kita bangun salat subuh baru dia aktif. Oleh karena itu, salah satu penyakit orang-orang yang ketiduran salat subuh adalah sakit kanker dan juga bisa menjadi sakit jantung. Ini akibatnya apa? Karena saraf itu selalu tidak aktif pas waktu salat subuh. Subhanallah. Banyak rahasia jamaah sekalian. Al-Quran itu tidak ada habisnya. Hari ini, besok, lusa sampai hari kiamat. Malah saya kenal ada beberapa ulama non-muslim sampai hafal Al-Quran. Karena dia memiliki keyakinan ada banyak ilmu yang bisa menjadi bermanfaat, berguna bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu Al-Quran diturunkan bukan sebenarnya untuk umat Islam, tapi Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia. Barang siapa yang ingin menuju kepada kebahagiaan dan kebaikan, dunia dan akhirat, kembali kepada Al-Quran. Sebagaimana ada di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu, ada juga di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nas. Turunnya Al-Quran, mulai dari suratul Fatihah sampai suratul Nas, dengan sistem yang teratur, sampai terhitung jumlah-jumlah ayat Al-Quran, jumlah-jumlah surat Al-Quran, malah ayat dan ayat yang selanjutnya ada hubungan, surah dan surah yang selanjutnya pun ada kaitan dari sisi makna. Tapi karena kita yang sayang sekali dipanggil sebagai umat Islam, tapi belum menjadi ummatul Quran. Mereka adalah sebaik-baik teman yang membawa kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabatnya, kemajuan negara umat Islam, zaman khalifah para khalifah,
kemudian sama para wali dan salihin, sampai negara Utsmani yang mampu menguasai dunia kurang lebih 600 tahun. Coba bayangin, 600 tahun. Dari apa? Karena mereka memegang tokoh danan Al-Quran. Para hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat, pemirsa Damai Indonesiaku, TV One di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Tapi ya Allah, kalau mudah, kenapa kita merasa susah? فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Siapa yang ikhlas dan sungguh-sungguh mempelajari? Siapa yang benar-benar ingin mendapatkan rahasia Al-Quran? Kalau boleh kita berkata, mutiara-mutiara yang ada di dalam Al-Quran sangat mahal untuk kehidupan manusia. Kalau manusia bisa dan mampu membongkar dan mengambil mutiara itu, baru dia akan mendapatkan kebahagiaannya dalam jiwanya. Sebagaimana ulama menjelaskan, ada surga Allah di dunia, Jannatullahi fid dunya, man dakhalaha dakhala jannatullahi fil akhirah. Surga Allah di dunia, barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, pasti akan masuk surga Allah nanti di akhirat. Apa itu surga Allah? Al-Quran. Marilah kita sama-sama menjadikan Al-Quran yang Allah turunkan untuk menjadi kebahagiaan bagi kita, untuk menjadi petunjuk bagi kita, untuk menambah pengetahuan bagi kita, untuk menanamkan kepercayaan dan keyakinan bagi kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita jadikan Al-Quran sebagai sahabatku. Kita jadikan Al-Quran sebagai budiman dalam kehidupan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Berilah ya Allah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang Allah Engkau berikan kepada para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik teman yang membawa kita bisa bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sahabatnya, kemajuan negara umat Islam, zaman khalifah bara khalifah, kemudian sama para wali dan salihin, sampai negara Utsmani yang mampu menguasai dunia kurang lebih 600 tahun. Coba bayangin, 600 tahun. Dari apa? Karena mereka memegang tokoh danan Al-Quran. Dan mereka menghormati dan mengagungkan Al-Quran. Karena mereka tahu Al-Quran itu adalah tujuan untuk kehidupan kita, membawa kita dan menjaminkan kita bahagia dunia dan akhirat. Barang siapa yang bersama Al-Quran, yakin tidak akan rugi karena kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjauh daripada Al-Quran, jangan berharap Anda mendapatkan kebahagiaan karena Anda salah jalan dan salah jalur. Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran. Dimulai dengan Al-Fatihah, dikhatamkan suratun Nas. Begitu luar biasa. Dimulai segala puji bagi Allah dan diakhiri dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan di akhir suratun Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Artinya kita hidup dalam Al-Quran antara puji Allah dan berlindung kepada Allah. Dari hidup kita awal sampai akhir, kita tidak akan bisa terlepas dari hal itu. Senantiasa berlindung kepada Allah dari kejahatan diri, berlindung kepada Allah dari kebodohan diri, berlindung kepada Allah dari musuh kita adalah syaitan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kelemahan diri, berlindung kepada Allah dari sifat malas, berlindung kepada Allah dari sifat putus asa, berlindung kepada Allah dari segala keburukan yang membuat kita mundur bukan maju. Yang seharusnya segala puji bagi Allah dan senantiasa kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menyebut nama Allah, mengagungkan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan senantiasa kita berserahkan diri kita kepada Allah Maliki Yaumiddin. Dan kita yakin tidak akan bisa melepaskan diri dari pertolongan Allah
itulah hakikatnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah pun tidak akan bisa sempurna kalau bukan pertolongan Allah, bukan taufik Allah, bukan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama buka Al-Quran, nikmati, hayati. Hidup kita di dunia sangat singkat, sangat singkat. Bahagia anda sekalian kalau didatangi malaikatul maut, kita lagi memegang Al-Quran dan membaca kitabullah. Dan buruk seorang yang didatangi dari malaikatul maut, malah dia belum siap, malah dia tidak pernah memperhatikan Al-Quran. Padahal Al-Quran adalah segalanya bagi kehidupan kita. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maha suci Allah, semuanya di atas, semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan Al-Quran itu bukan untuk disimpan di lemari, bukan untuk hanya dimegang, tapi Al-Quran bisa menjadi petunjuk dan menjaminkan negara kita maju, negara kita sukses, negara kita makmur, kehidupan kita pun menjadi makmur. Tidak ada jalan keluar selain Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah kitabullah yang suci. Mudah-mudahan senantiasa dijadikan oleh Allah kita semua ahlul Quran dunia akhirat.